Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sari Rezeki M. Hum selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Sri Utami Sariat Kurniati PhD selaku dosen pengunci 1. Dan yang terhormat Bapak Maulana Taufik M. Hum selaku dosen penguji 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Peranggapan dalam Ujaran Tokoh Utama Nora Seed pada novel The Midnight Library. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurul Aini dengan NPM 0411226061. Adapun pokok pembahasan saya yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisis data, dan kesimpulan. Langsung saja. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa tuturan tokoh dalam karya sastra tidak hanya menyampaikan makna secara eksplisit, tetapi juga menyimpan makna-makna tersirat yang penting. Salah satu cara untuk mengungkap makna tersirat tersebut adalah melalui analisis peranggapan. Peranggapan yaitu asumsi yang dianggap telah diketahui oleh pendengar atau pembaca sebelum suatu tuturan diucapkan. Makna tersirat yang muncul dari peranggapan ini memiliki peran penting dalam membangun pemahaman terhadap karakter tokoh serta perkembangan alur cerita. Namun, fenomena peranggapan dalam tuturan tokoh seringkali terlewatkan atau tidak disadari, sehingga belum banyak dikaji secara mendalam dalam teks sastra. Terlebih lagi, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis peranggapan dalam tuturan tokoh utama dalam karya sastra. Padahal, justru tokoh utama memiliki peran penting dalam menyampaikan konflik, emosi, dan pesan cerita. Karena alasan tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengisi celah dengan mengkaji peranggapan dalam tuturan tokoh utama pada novel The Midnight Library karya Matt Haig. Peneliti juga melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian ini agar analisis lebih fokus dan mendalam. Penelitian ini hanya akan mengkaji tuturan tokoh utama yaitu Nora Seed dalam novel The Midnight Library karya Matt Haig. Peneliti tidak menganalisis seluruh percakapan dalam novel, melainkan membatasi data hanya pada tuturan-tuturan Nora Seed yang mengandung peranggapan. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana jenis-jenis kalimat yang mengandung peranggapan digunakan oleh tokoh utama Nora Seed dalam novel The Midnight Library karya Matt Haig. Apa saja makna yang diperanggapkan dalam tuturan Nora Seed dan bagaimana makna-makna tersebut mencerminkan konflik batin dan perkembangan karakternya? Bagaimana peran pengetahuan bersama antara Nora Seed dan mitra tutur dalam membentuk peranggapan-peranggapan tersebut? Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis kalimat yang mengandung peranggapan dalam tuturan tokoh utama Nora Seed dalam novel The Midnight Library karya Matt Haig. Untuk mengungkap makna-makna yang diperanggapkan dalam tuturan Nora Seed serta menganalisis bagaimana peranggapan tersebut mencerminkan konflik batin dan perkembangan karakter tokoh utama. Untuk menganalisis peran pengetahuan bersama shared knowledge antara Nora Seed dan mitra tutur dalam pembentukan peranggapan di dalam percakapan yang terjadi sepanjang alur cerita. Bagian kedua, kajian teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pragmatik, di mana pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna ujaran berdasarkan konteks penggunaan bahasa. Menurut Yule dalam Surya et al. 2025, pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur kepada lawan bicaranya. Levinson dalam Geraldine dan Malik 2025 menjelaskan bahwa pragmatik berfokus pada hubungan antara bentuk bahasa dan penggunaannya dalam situasi tertentu. Levinson membagi bidang bahasa pragmatik menjadi dieksis, implikator, kesopanan, tindak tutur, kesantunan, konteks, dan peranggapan. Lalu, middle range teori yang digunakan adalah teori peranggapannya George Yule 2006, di mana peranggapan adalah asumsi yang dibuat penutur dan dianggap telah diketahui oleh pendengar. Adapun Yule membagi peranggapan menjadi 6 jenis, yaitu eksistensial, leksikal, faktif, struktural, non-faktif, dan kontrafaktual. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan untuk penelitian ini ada dari Normalia 2019 yang mengkaji peranggapan dalam dialog tokoh terkait nilai kejujuran dalam hubungan pertemanan dan percintaan.
di mana peranggapan digunakan untuk mengungkap nilai-nilai sosial implisit dalam percakapan tokoh. Ada lagi dari Warozukni et al. Tahun 2022 yang mengidentifikasi jenis peranggapan menurut teori Yule pada novel Pulang karya Terelia, di mana didapatkan fungsi dari peranggapan adalah untuk meyakinkan, menyatakan harapan, menyampaikan keraguan, menunjukkan penyesalan, hingga menyampaikan kebenaran atau pengakuan. Terakhir ada dari Oking 2023 yang mendeskripsikan jenis-jenis peranggapan yang berkaitan dengan kejujuran dalam dialog tokoh-tokoh pada novel perburuan, di mana didapat peranggapan berfungsi dalam menyampaikan nilai moral tentang kejujuran dan tindakan tokoh. 3. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena fokusnya adalah pada pemahaman makna peranggapan dalam konteks tuturan tokoh. Sumber data utama adalah ujaran-ujaran tokoh utama, yaitu Nora Seid dalam novel The Midnight Library karya Matt Haig. Data dikumpulkan dengan metode simak menggunakan teknik simak bebas cakap, di mana saya sebagai peneliti bertindak sebagai penyimak tanpa terlibat langsung dalam percakapan. Teknik catat juga digunakan untuk mencatat ujaran-ujaran yang mengandung peranggapan. Proses pembacaan dan pencatatan dilakukan secara berulang untuk menjamin akurasi. Untuk menganalisis data, saya menggunakan metode padan dengan teori peranggapan dari George Yule sebagai alat penentunya. Data yang ditemukan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis peranggapan dan dianalisis maknanya. Penyajian hasil analisis menggunakan metode informal, yaitu disampaikan dalam bentuk uraian kata-kata agar lebih mudah dipahami. Berikut ini adalah salah satu contoh data yang dianalisis. Konteks percakapan terjadi di perpustakaan tengah malam, yaitu tempat transisi antara kehidupan dan kematian. Perpustakaan ini dipenuhi oleh buku-buku yang berisi kehidupan alternatif yang bisa dijalani oleh Nora. Namun pada momen ini, Miss Elm justru memberikan sebuah buku yang berbeda, yaitu buku berisi semua penyesalan yang pernah Nora rasakan dalam hidupnya. Kemudian muncul dialog atau tuturan seperti yang dapat terlihat di layar, di mana kalimat 2 merupakan kalimat deklaratif yang mengandung peranggapan faktif, karena di dalamnya terdapat kata kerja regret yang secara implisit menunjukkan bahwa kejadian yang disebutkan benar-benar terjadi dan disesali oleh penutur. Peranggapan yang bisa ditarik dari tuturan Nora tersebut adalah ayah Nora sudah meninggal, Nora tidak sempat mengatakan aku mencintaimu pada ayahnya, dan Nora menyesali hal itu. Di sini juga terdapat unsur pengetahuan bersama, yaitu Miss Elm sudah memahami bahwa ayah Nora telah meninggal dan memiliki pemahaman terhadap hubungan emosional antara Nora dan ayahnya. Melalui analisis peranggapan seperti ini, kita bisa melihat bagaimana konflik batin dan karakter Nora tergambarkan secara mendalam melalui tuturan sederhana. Masuk bagian 5, yaitu kesimpulan. Di akhir dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan teori peranggapan dari George Yule sebagai alat analisis utama untuk mengungkap makna tersirat dalam tuturan tokoh utama Nora Seid pada novel The Midnight Library. Peranggapan dipilih karena dapat menggambarkan bagaimana konteks dan pengetahuan bersama antara tokoh serta mitra tuturnya berperan penting dalam menyampaikan makna yang tidak selalu diungkapkan secara langsung. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa tuturan Nora Seid membuat berbagai jenis peranggapan. Salah satunya adalah peranggapan faktif yang muncul melalui penggunaan kata kerja seperti regret. Jenis peranggapan ini sangat efektif dalam mengungkapkan perasaan penyesalan yang mendalam dan konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Dengan demikian, makna-makna tersirat yang muncul melalui peranggapan berkontribusi besar dalam membentuk penggambaran karakter dan turut menggerakkan alur cerita dalam novel secara keseluruhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian peranggapan sangat relevan untuk menganalisis karya sastra karena dapat mengungkap sisi psikologis dan emosional tokoh secara lebih mendalam melalui pendekatan linguistik pragmatik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.